maksud saya bang accident seperti apa sih accident kerja gitu kan? Saya kena setengah tahun. Nggak tahu. Kita jumpa lagi di podcast Eci ya kan, melalui Eci Training Center, dan malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial bagi saya karena teman yang datang saat ini, tamu kita yang saat ini datang itu saya mengikuti kenal dari awal perjalanan beliau di bidang NDT khususnya gitu. Kita kedatangan Bang Boni. Kalau saya tak salah nama dia ini Boni Briandika. Boni Briandika Ananda. Oh iya, Boni Briandika Ananda ya. Bang, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik bang. Sehat lah ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, ini Bang Boni ini adalah seorang NDT technician ya teman-teman ya. Saat ini juga dia kebetulan lagi ini ya Bang ya? Lagi cuti Ya, ambil cuti untuk 1 minggu. Oke. Nah ini pastinya Wak, yakin kali ya kan. Kemungkinan teman-teman belum banyak yang kenal sama Bang Boni. Mungkin Bang Boni boleh deh sedikit memperkenalkan dirinya, gitu kan? Memperkenalkan dirinya. Saat ini mungkin bekerja di mana, gitu kan ya? Boleh juga lahir di mana, gitu boleh juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briandika Ananda, saya asli Batam dan sekarang lagi bekerja sebagai NDT technician di PT Nusa Pura Sarindro untuk menghandle voluntary inspection di Pertamina EP Lirik di Lirik. Iya, di Riau. Di Riau. Iya benar. Di Riau. Oke. Ini jadi cuti ya Bang? Iya, kita baru dapat cuti ini. Setelah setahun. Setelah setahun ya. Iya. Iya. Bang Boni, yang menarik dari Bang Boni ini dari awal saya kenal dulu adalah Bang Boni ini apa ya? Basicnya itu dari perhotelan. Iya, benar. Dari perhotelan. Dulu Abang berapa lama di perhotelan? 2016 sampai 2020 kena corona kan. Oh gitu. Iya. 2012 sampai 2016. 2016. Oh 2016 sampai dengan 2020. Benar-benar kena efeknya itu pas Februari akhir. Februari Ya, itu kami bingung dengan bookingan kok sepi gitu kan. Di club juga tamu juga sangat jarang gitu. Biasanya crowded, biasanya rame, tiba-tiba nggak ada gitu tamu sama sekali. Akhirnya itu di close ya. Iya. Dengan berat hati lah. Iya. Perusahaan juga berat pastinya kan. Akhirnya hospitality di Bali itu banyak yang kolaps. Dengan banyak juga karyawan yang dirumahkan semua, termasuk kami. Oh gitu. Jadi pulang ke Batam. Ya akhirnya saya disuruh pulang ke Batam. Jadi saya pulang. Disitulah terakhir dengan gaji saya terakhir, dengan servis yang kayak saya terima. Akhirnya saya ambil dunia NDT. Nah, kan Abang pulang kan ke Batam. Habis itu Abang pulang tuh memang sudah punya rencana mau ngambil NDT atau pulang tuh ya udah pulang saja dulu. Suatu sih pulang aja gitu kan. Karena memang aja. Udah nggak ada kerjaan lagi di sana kan, kayak pulang. Nah, kepikirannya ini kan dunia NDT masuk ke dunia oil and gas gitu kan ya, dengan jalur NDT dari dunia perhotelan yang ya tak bilang ini jauh ini. Tak bilang ini jauh ini ya, jauh sekali. Pada saat itu apa yang menginspirasi Abang gitu kan sampai Abang mau ngambilnya mau ke dunia oil and gas, yang mana juga pada saat itu kalau saya nggak salah juga Batam sudah mulai ditutupan gitu kan, artinya job juga waktu itu juga nggak begitu banyak gitu kan. Apa yang buat Abang itu berpikir oh ya udahlah aku ambil NDT lah gitu? Waktu itu ya dari informasi dari support dari teman juga Bang. Oh gitu. Bang Adum. Oh dari Bang Adum. Iya. Jadi ngobrol sama Bang Adum. Iya. Berarti Bang Adum lah yang ngeracuni Abang selama ini. Bang Adum yang ngeracuni Abang. Nah, tapi maksudnya gini Bang. Banyak hal bisa disampaikan gitu kan, diomongin saya kasih tahu Abang gitu kan. Tapi maksudnya kenapa akhirnya Abang mengiyakan itu gitu? Maksudnya oh iya ya aku ambil training saja gitu. Karena kalau saya lihat itu NDT itu
gimana ya, kalau mengambil sertifikasinya itu nggak begitu terlalu complicated ya. Nggak terlalu rumit gitu Iya. apa ya? Kayak misalnya kan dari awal kan basicnya kita MTPT gitu kan. Itu lebih ke basic sebenarnya sih bahasa Inggris ya waktu itu, modulnya kan bahasa Inggris itu kan. Jadi pemahaman itu ya dari bahasa Inggris sih saya udah bisa lah gitu untuk Bisa memahami dari itu secara teorinya gitu. Secara teorinya. Iya. Betul. Artinya waktu itu abang ngelihat waktu ngobrol gitu kan, waktu ngobrol sama Bang Adum itu, ngobrol nih ada satu bidang yang mungkin bisa lu pelajari gitu kan, yang bisa lu ikuti dan disertifikasi gitu kan yang bahasanya. Nah habis itu abang ngelihat juga ada kemampuan abang yang bisa mendukung abang di bidang itu gitu, yaitu bahasa Inggris gitu ya. Oke, habis itu tapi yakin ya waktu itu ya, maksudnya mau ngambil tuh memang benar-benar yakin atau sudahlah coba-coba saja atau gimana gitu? Saya sih sebenarnya yakin Bang, soalnya kan life itu must go on gitu kan. Kita harus survive gitu kan. Apalagi dengan masa pandemi, kita harus benar-benar survive untuk mencari kehidupan gitu, untuk bertahan hidup gitu kan Bang. Ya, jadi akhirnya saya dengan tekad bulat, saya yakin saya berhenti. Oh gitu. Itu kan ada biaya dong Bang kan. Iya. Makanya maksud saya tuh karena memang hidup terus berjalan tadi ya. Iya. Kan berat tuh gitu kan. Kerja baru habis, ya kan. Ngambil bidang baru. Harus keluar uang, belum tentu kerja. Nah kan gitu tuh kan taruhannya kan. Iya. Benar kan? Bang Adu tuh kayak gitu juga Bang. Gitu. Oh waktu itu Bang Adum udah bilang kayak gitu juga gitu. Belum tentu bisa di edit itu langsung kerja, enggak Bang, kata bilang itu kan. Mungkin Abang bisa nganggur, tergantung rezeki orang juga gitu kan. Bisa nganggur sebentar, sebulan 2 bulan bisa dapat kerja, atau mungkin bisa setahun 2 tahun baru dapat kerja gitu. Ya, tapi saya yakin aja Bang. Yakin ya? Yakin positif gitu. aja. Oke sampai akhirnya selesai lah Bang tuh ceritanya ya kan. Iya. Selesai lah cerita. Nah Bang, kalau waktu yang Abang rasain lah training MTPT gitu ya, UT gitu kan. Kalau menurut Abang kesulitannya apa aja gitu? Kalau yang saya paling sulit tuh UT. UT ya. Saya tuh masuk perhotelan Bang untuk menghindari matematika. Iya oke. Nah terus macam mana? Ini menarik nih gitu. Masuk perhotelan karena hindari matematika. Iya benar. Kayak gitu, cari selamat gitu kan. Masuk NDT malah ketemu matematika gitu, hitung-hitungan. Simpostan kan. Iya, simpostan betul. Saya makanya masuk perhotelan tuh ya supaya lulus lah gitu kan. Ada ijazah SMK gitu kan. Ya untuk supaya itu ya saya ambil perhotelan untuk menghindari fisika, kimia, matematika. Nah macam mana Bang waktu itu? Waktu MTVT mungkin Abang oke lah ya, masih ketemu tuh. masih aman gitu kan rasa aman. Waktu UT itu Itu benar-benar pusing. Benar langsung otak udah aduh gimana panas ya gitu ya. kayak siang malam ya Bang dulu ya. Iya, waktu itu benar-benar digenjot dari pagi itu saya bertiga kan, bertiga sama Cik Guyut itu Bang Tohir ya. ya yang ngajar itu dari pagi sama malam ya lanjut lagi dengan Bang Dedi. Malam lanjut lagi Bang Dedi. Waduh, gurumu itu nggak ada yang mulutnya beres loh itu. Mau guru siang mau guru malam tuh. Semoga mereka sehat ya berdua. Amin, ya, sehat sukses terus ya mereka ya, luar biasa itu guru-guru. Memang kayak gitu mulutnya, tapi baik-baik kok orangnya gitu. Seorang lapangnya gitu kan. Iya, betul. Cikgu Dedi sama Cikgu Tohir ya kan. Nah, tapi bisa ya Abang lewati ya. Maksudnya kan gini, waktu itu Abang paling bukan anti ya, Abang paling takut lah bisa dibilang gitu kan sama matematika. Dan ternyata kalau ditekuni bisa ya. Insya Allah bisa. Karena dari kemauan itu. Enggak ya. Iya. Walaupun turun ke kelas muka dengan muka masam. Diejein lagi sama orang di bawah ya. Iya, wajahnya kalau turun dari kelas tuh kayak belajar. Ya dan aku tuh kalau ingat itu ya Bon ya. Bang Bon, aku ingat itu Abang tuh paling jarang kasih muka itu manjin tuh, paling jarang menurut saya ya. Karena kalau jumpa orang tuh senyum, mungkin basic dari perhotelan juga gitu kan. Tapi di situ lah Abang ku kecein ya kan. Aku aku candain dan muka Abang masam itu turun dari kelas UT itu. Tapi
kerasa loh bang. Aku tunggu abang masuk kelas itu ya. Aku sekalian banget pengen lihat tuh. Ya itu ada kacau tak bilang wah bang mau dia emosi bener tak bilang gitu. Artinya gini bang, bahkan abang itu pernah menghindari matematika hitung-hitungan itu gitu kan. Tapi waktu kita sungguh-sungguh, waktu benar-benar sungguh-sungguh, ya bisa kok gitu. Apalagi kita di ECI itu kan nggak yang ngelarang lu untuk kalau lu punya waktu siang datanglah siang ulang lagi gitu kan. Ya tinggal balik-baliknya kita lagi lah gitu kan. Ya merasa di malam kurang waktunya ya datanglah lagi siang kan kayak gitu. Pokoknya asal kita mau bisa lah itu. Bisa. Itu kelebihan ECI bang ya di tempat kursus itu ya. Iya salah satu betul. Merefresh kapan aja bisa. Penting kan kasih tahu dulu sama orang ECI-nya gitu. Iya bener. Ini kayak ini ada beberapa orang tuh yang dari ECI Gersik kemarin mereka training di Gersik juga nih lagi kebetulan lagi di Batam mau refresh ya sama aja di sana ECI di sini ECI gitu kan mau refresh ya juga silakan. Nah singkat kata singkat cerita ya kan. Iya. Nah terus kan abang lulus tuh udah lulus itu langsung dapat kerja ada? Enggak bang. Itu ada kali yang kedua tahun saya nganggur bang. Enggak, maksudnya setelah lulus UT itu 2 tahun nganggur. Ada juga berapa freelance bang. Kan 2020 kan, nah, 2020 abang selesai lah itu ceritanya kan. Iya. Nah setelah itu tuh langsung dapat freelance atau nganggur dulu celingak sana celinguk sini? Waktu itu saya sempat training apa istilah itu PKL lah istilahnya. Magang. Itu di PME di Tanjung Sengkuang. Ya. Itu dengan koordinasi dengan Bang Dedi juga untuk di MPI. MPI-nya ya. Akhirnya waktu itu nggak lama selang 2 minggu saya dapetin untuk project shutdown di Toba Lestari ya di Balige Medan. Medan. Di Sumatera Utara. Iya. Aku ingat yang gini. Lu ke Medan gua ingat. Oke, dapat di Medan deh. Iya. Waktu itu berarti sama Bang Musa ya waktu itu. Bang Musa benar. Sama Bang Musa Lana ya. Bang Musa Lana di mana ya sekarang ya? Pokoknya semoga McDermott ya. Iya, Semoga sehat juga lah Bang Musa Lananya. Nah, itu gimana? Jadi kalau waktu magang kan magang, ya kan waktu istilahnya pressure kita tak setinggi orang kerja. Berarti kan pertama kali memang kerja gitu kan. Nah, itu yang waktu di Medan ya. Iya. Di Medan macam mana tuh perasaannya? Itu ada excited juga sih bang, kita ada semangat juga untuk bekerja di situ pertama kali kita benar-benar bekerja ya di sini itu istilahnya. Ya walaupun memang di situ sekitar jam kerja 12 jam dan tanpa libur karena kan shutdown ya. Yeah. Selama 2 minggu. Ya, excited sih. Terus macam mana sampai di sana itu bekerjanya gitu? Pekerjaannya ya karena di sana kita masuk ke boiler di steam gitu kan itu memang agak menyeramkan bagi yang baru-baru itu kan. Iya dengan ruang terbatas, badan terbatas gitu. Iya. Sempit, gitu. Ruang terbatas, badan kita nggak terbatas maksudnya. Apalagi kadang kan ya itu kita dari kelas ya. Kita dari kelas yang diuji tes PIS semua di atas meja. Iya gitu. benar. Agak panas pakai AC. Agak pengap pakai kipas ya kan. Boiler apa exhaust ya? Kayak exhaust dikeluarkan udara-udara. Kalau di situ apa ceritanya ya kan? Kalau itu kan masuk ke boiler itu dengan badan pas-pasan itu ditambah kita chemical kan bang? Iya. Kalau sangat bisa MPI atau penetrator itu kan tajam itu di hidung kita gitu kan. Itu kan kita harus pandai-pandai nahan napas gitu kan. Nahan napas. Dengan kimikal itu kan iya aroma tajam gitu di hidung kita. Aroma kayak gitu ya dengan kan. ruang tertutup itu. Memang kadang sih di beberapa pekerjaan itu standar keselamatannya memang sudah dilakukan, cuman kadang mungkin ada yang kurang maksimal dan ya mungkin seperti itulah yang namanya di lapangan ya. Tidak semuanya seperti yang kita bayangkan semua bakal oke nih, aman nih, baik-baik saja nih kan karena lapangan bisa terjadi gimana aja gitu kan. Oke, jadi setelah itu berapa lama Bang di sana? Selama 2 minggu. 2 minggu ya, itulah perdananya tuh. Iya. Oke, mantap juga ya kan. Berarti kan di kategorinya setelah Abang dari selesai training itu sampai Abang pergi itu berapa lama?
ada jaraknya gitu. Jarak Jarak sekitar hampir sebulan lah bang. oh sebulan ya. Termasuk beruntung ya. Iya karena kadang-kadang banyak loh bang orang training, dan training kan nggak di tempat kita aja kan. Training tuh banyak lembaga di Batam yang apa sebidang dengan kita gitu kan. Artinya sama, maksudnya peluang itu semua sama. Akhirnya yang dapat itu kategorinya jadi beruntung gitu kan. Kategori selain kompeten ya memang beruntung juga, tergantung amal perbuatan tadi ya. Iya benar. Itu apa lagu lama ya kan, amal perbuatan itu kan. Tapi macam itu memang mesti balik Batam bang. Iya itu kan. Nah pertanyaan saya tuh gajinya berapa waktu itu? Waktu itu sebagai kan saya penetran gitu bang ya. Penetran di situ dengan gajinya itu per hari itu 250. 250 juta apa? 250.000. 250.000. Dari apa namanya? Dari lingkungan perhotelan bintang 5 ya kan? Dengan jabatan terakhir itu asisten operation manager gitu kan. Kebayang sama saya penampilan, fasilitas gitu kan, kebayang lah sama saya gitu kan. Nah ini habis itu terjun ke dunia NDT gitu kan. Nah dapat pekerjaan yang paling pertama itu di apa namanya di Medan itu kan. Dapat pekerjaan di Medan, habis itu dengan gaji 250.000 tadi ya per day. Masuk ke lubang. Ya, masuk ke lubang gitu kan. Nah, habis itu dapat mes juga, mungkin mes yang seadanya kali ya. Mes yang seadanya gitu kan. Kemana bang waktu itu bang? Pengen berhenti lah. Kalau capek pasti capek bang kita. Saya pun ngasih pasti capek kali untuk kerja di situ kan. Dari jam 7 kita start jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Tapi capek itu terbayarkan dengan kebersamaan kami bang. Kami satu mes gitu kan, kami bercanda-canda gitu, menghilangkan capek itu ya itu dengan kita bercanda, saling sharing gitu kan, gitu sih bang. Oh gitu, tapi kaget nggak bang gitu? Kalau kaget, dibilang kaget sih. Karena itu kan luar biasa bang, maksud saya itu ya jangankan yang seperti itu ya, gitu kan. Bahkan mungkin dulu di perhotelan jarang sekali ada hal-hal yang abang kerjakan. Lebih ke arah maksudnya abang tuh memanage itu biar itu bergerak kan begitu. Macam mana nih cara bekerja tim biar bekerja kan gitu, dan ini kan memang abang eksekusi yang langsung kan. Abang betul-betul tuh masuk ke lubang lah kan gitu kan, masuk lah gitu. Kaget nggak sih bang di awal-awal? Pasti kaget bang. Pasti kaget dengan apa ya, dengan panik lah gitu kan. Kita dalam kerjaan itu dengan tempat yang sangat terbatas gitu kan, dengan chemical itu. Sempat sih saya untuk agak mau nyerah gitu kan. Tapi kan memang harus dijalanin dong. Inilah benda tuh ya, gitu kan. Itulah. Dan terbayar dengan kebersamaan tadi ya, sama teman-teman ya. Dengan teman-teman juga. Oke, siap. Jadi macam gitu ya, perjuangannya susah. Ternyata tiba kerja belum tentu enak juga kan gitu. Iya, jadi betul. Nah, jadi setelah itu balik ke Batam. Balik ke Batam habis itu balik ke Batam. Akhirnya saya bantu di ECI bang. Oh gitulah ya, lebih sering nongkrong lah ya sambil nunggu job lah. Atau freelance gitu. Nunggu job freelance. Nah, ada juga yang ada beberapa di PGN, di Center, terus juga terakhir di Medtech ya, masalah di daerah Kijang. Oke, habis itu? Habis itu akhirnya pas habis bulan tahun 2021 Oktober saya dipanggil untuk bekerja dengan PT Nusakura Starindo itu. Oh, PT Nusakura Starindo ya, terkenal sekali di PT Nusakura ini ya. Kayaknya Nusakura juga kayaknya udah mulai capek ya lihat sertifikat anak ECI ya. Banyak ECI di Nusakura. Iya benar. Ya pokoknya semoga PT Nusakura ya sukses terus ya kan. Kalau dianya sukses, jobnya banyak ya, mudah-mudahan banyak dari kita digeret juga ya. Nah, oke. Ditempatkan di Palembang. Enggak, saya ditempatkan di Lirik.
di field lirik di Riau. Di Riau ya bang. Iya. Oke, itu ngapain bang di sana bang? Di situ kan sebagai voluntary inspection di project di Pertamina EP. Jadi itu seperti apa MTPT sama UTG. gitu. Sama UTG ya. Tapi aku tengok kayaknya di sana tuh tempatnya luas ya, maksudnya titik. Oh ya, kan di sana ada 11 stasiun pengumpul fasilitas produksinya. Terus juga di situ kan bagi 2 distrik. Distrik 1 di Lirik Field, distrik 2 di Ukui Field. Iya. Itu hutan ya bang? Kalau di stasiun pengumpulnya itu ada sebagian di tengah hutan, ada juga sebagian kayak seperti SPU stasiun pengumpul utama itu biasanya sih di pinggir jalan. Untuk biar lebih proses untuk trackingnya untuk mengambil BBM itu. Jadi itu apa namanya, setiap hari itulah rutinitas. Maksudnya job desk abang lebih kemana di bekerja di Itu situ? kita kan suruh inspeksi. Di sekarang itu kan fasilitas produksinya seperti tangki, penjara tekan, separator, terus yang terakhir sekarang saya ambil jalanin itu di flow line, crude oil sama water injection. Sumur. Iya. Aku kadang lihat ini kan story abang gitu kan, kadang di Facebook, kadang mungkin di WA juga, saya lupa juga, kadang jarang juga saya lihat gitu kan. Saya tengok ini foto kadang ini di tengah hutan gitu. Kadang saya ngeliat gitu kan. Di jalannya sampai jalan tanah gitu apa segala macam itu. Itu memang rutinitas sehari-hari macam Itu gitu. rutinitas sekarang banyak. Sekarang kan kami kan suruh inspeksi fasilitas luarnya seperti flow line sama crude oilnya itu sama water injectionnya itu. Jadi itu benar sumurnya itu kan benar-benar di hutan. Hutan itu. Kadang dikeliling sawit, ada benar-benar masih hutan gitu. Iya. Enggak. Apa ya? Maksudnya ini kaget lagi nggak gitu jumpa area kerja yang seluas ini gitu kan? Iya, waktu kami di fasilitas produksi di dalam stasiun pengumpul itu kan nggak begitu kaget kan, cuma capeknya tangki besar semua gitu. Yeah. Pas kami pindah ke fasilitas luar, sumur itu ya benar-benar kaget bang gitu dengan keadaan medan jalannya itu kan berlumpur gitu kan. Aku nengoknya itu, wah ini bener nggak, ini bisa keluar nggak nanti di jalan begini? Kadang saya mikirnya kayak gitu. Kami aja udah 2 kali mobil operasional kami stuck di lumpur, nggak bisa keluar. Tapi abang udah 1 tahun lebih loh di sana kan? Iya, udah 1 tahun lebih. Kenapa bang maksudnya betah gitu? Ya karena gimana bang ya, kita mungkin udah di dunia kerjanya itu kita udah nyaman kan istilahnya gitu kan. Dari hati juga kan gitu kan, kita nyaman. Terus dengan klien yang juga orangnya asik-asik. Oke, gitu. Terus ditambah lagi dengan lingkungannya gitu. Lingkungan kerjanya juga bisa bikin kita nyaman ya. Bener nyaman gitu, kenyamanan itu yang kita cari bang. Kenyamanan itu kita cari. Iya, gue cari yang nyaman juga, coy. Cari yang nyaman. Oke, Bang Bon. Di sana Bang di sana Bang lakukan inspeksi, habis itu sampai nge-report juga. Ya, itu kita semua handle bang. Dari inspeksi, kita juga buat daily report. Oke. Terus kita buat weekly report. Terus juga monthly report. Terus dengan setiap hari Senin kita mengadakan meeting dengan klien yang ada di kami kan tanggung jawabnya langsung ke Pertamina EP Jambi. Berarti itu abang yang presentasikan meeting kalau misalnya ada meeting apa segala macam. Kita presentasikan dengan klien kita pak. Oke, siap. Berarti banyak job abang ini. Iya. Banyak. Iya, maksudnya job desk-nya lumayan banyak, dan pendapat saya ya ke lapangan buat report weekly, monthly gitu ya. Daily, weekly, monthly gitu ya. Terus belum lagi temuan, kalau ada temuan di lapangan kita inspeksi seperti kayak misalnya tangkinya sudah korosi, udah mengalami leaking, itu kan kita harus masukin temuan. Nah itu kita bikin lagi ada report yang tersendiri. Oh itu ada report sendiri lagi. Benar. Kalau untuk yang itu gitu ya. Tapi sejauh ini dengan rutinitas itu sama tentunya dengan kawan-kawan juga ya di sana ya, masih nyaman ya bang ya? Nyaman bang. Iya bang, aku dengar abang di sana satu tim sama Tepung Resi juga ya?
Iya, kita dari ECI juga waktu itu yang tim pertama tuh dengan Bang Rido. Bang Rido. Ya, Bang Rido Yuansa. Oke, sekarang Sekarang dengan Muhafikiatur Rizky. Pikiatur Rizky ya. Dari ECI Gresik. Gersik Iya. ya. Bener-bener ketemunya itu juga. Ya, mereka juga termasuk kategori yang saya bilang cepet ya. Cepet karena itu sekitar bulan apa gitu ya di tahun ini ya. Emang ya, dia Gersik emang ya. Tahun ini habis itu langsung dapat juga ya. Iya, dia kan Bang Rizky itu kan Oke, siap. Ya kenapa? Sedikit lagi disambung Bang Rizky. Bang Rizky itu kan mau Vikiatur itu kan dia kan sebelum digabung sama kami yang di Lirik itu dia kan handle RU5 Balikpapan. Project Shutdown. RU5 Balikpapan, Project Shutdown, habis itu baru Gabung dengan kami di Lirik. Oke, siap. Kan di sana tuh aku tengok dari story abang tuh kan, ke dalam hutan juga kan gitu. Iya. Ada yang memang hutan, ada yang kebun gitu kan. Ada pernah kejadian aneh nggak atau gimana gitu dalam hutan? Kalau pernah waktu itu saya bang accident seperti ya masuk accident kerja gitu kan, saya kena setengah tahun. Setengah tahun. Posisi saya kan lagi bagian dokumentasi. Jadi waktu itu Bang Rido lagi notol. Waktu itu kan flow line. Iya. Oil. Jadi pas di jarak sekitar 500 meter dari sumur itu ada itu flow line itu di atas tumpukan tanah gitu kan, kayak tumpukan tanah gitu. Jadi pas Bang Rido lagi notol, saya juga lagi dokumentasi menyatet gitu kan, minusnya itu. Berarti saya ada 2 tahun, tempat saya gitu kan depan saya. Saya masih itu warna abu-abu dengan warna kuning. Kecil ya. Kecil tapi ada 2 gitu. Dia langsung cetok gitu. Pedih. Langsung pedih ya, oke. Oke, siap. Itu mungkin masuk dalam kategori duka ya, makanya duka. Dukanya itu ya itulah bang, kita kadang ketemu ular gitu kan, biawak di pas lagi inspeksi flow line. Iya, namanya kita selama ini jarang ketemu itu ya. Iya, babi hutan besar itu kan. Yang lebih sering itu ya biawak. Tapi harimau nggak ada ya? Bang Rido yang nampak. Tapi jejak kakinya. Nampak, ya. Itu buat kan pas lagi kami itu sebelum saya sangat tahun itu kan. Itu pas kami lagi jalan kita per 50 meter. PML-nya gitu kan. 50 meter itu tumben kalem gitu kan. Biasanya kan kami bercanda-canda gitu kan. Bercanda-canda, tiba-tiba dia kalem gitu bang. Kalem, saya juga. Tapi saya nggak nanya gitu kan. Saya pas saya pernah setengah tahun itu lah. Karena setengah tahun akhirnya kami stop gitu kan. Kami langsung ke SP. Setelah pengumpul kami langsung attack dari sana. Karena sana kan jalur pipeline, jalur flow line itu sangat crowded gitu bang. Jadi tuh jalurnya tuh susah kita mencari jalur. Udah kayak bener-bener terabas ya. Benang kusut lah gitu. Hutan. Tiba-tiba kan ada 2 nih, bisa 2 flow line. Nanti masuk ke dalam tanah, nanti pas keluar dari sana 50 meter, tiba-tiba 4/4 gitu. Itulah yang bikin kita bingung. Jadi kita tarik tuh dari SP, dari header. Dari headernya itu, manifoldnya itu baru kita tarik lagi. Itu baru kita bisa ketemu. Oke. Luar biasa juga ya bang ya, 1 tahun abang di sana banyak juga yang akhirnya harus dipelajari ya. Iya, jadi waktu itu pas udah selesai inspeksi itu kan, saya waktu itu masih belum bengkak itu kan, masih cuma gatal-gatal aja gitu kan. Gatal-gatal. Pas kami dari perjalanan pulang baru Bang Rido cerita, dia bilang itu. Tadi saya nampak itu bang, katanya nampak tapak kaki dia bilang. Masa sih bang Rido? Bener bang, kayak tapak kaki kucing tapi lebih besar ya gitu. Waktu dia diem kalem gitu kan. Kalau nggak bilang bang, langsung kita ini kan istilah kan bahaya juga gitu. Iya. Akhirnya waktu saya kena sangat tahun tuh saya pun nggak bilang sama bagian ASN-nya, saya Pertamina, akhirnya kami kena komplain gitu. Itu kan bagian kenapa istilahnya accident. Jadi kita laporin gitu. Ini apa ya, suatu informasi yang baik juga ya buat teman-teman yang baru-baru ke lapangan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak ya ke hutan itulah itu bahaya itu kan. Apapun itu yang kategorinya membahayakan, sebaiknya memang diinformasikan ya ke bagian HSE biar bisa dilakukan mungkin ya penanggulangan atau lainnya gitu ya bang. Oke bang, kalau peran sertifikasi, sertifikat lah abang ambil sertifikat gitu kan, itu perannya tuh
Masa mana menurut abang di dunia pekerjaan atau dalam karir abang lah Ya bekerja? kalau untuk di dunia NDT ya sangat penting kali itu bang, sertifikat itu bang. Yang bikin penting itu apa? Ya seperti misalkan kita kan inspeksi, itu kita inspeksi kan terus juga kita kan bikin report. Nah, bikin report ini kan kita kan ada tantangan kita kan gitu kan bang. Iya, Nah, dengan laporannya juga, dengan dokumentasinya juga itu kan dengan tanda tangan kita, dengan adanya sertifikat kita NDT itu kan itu diakui bang Iya, oleh betul, klien. untuk level 2 ya, NDT level 2-nya ya. NDT level 2-nya itu Berarti memang penting ya, penting bang. kayak pengakuan juga ya, Iya. pembuktian bahwa memang kita Berkompeten di situ berkompeten gitu ya. Siap. Nah, Bang, Abang selama lah sampai sini kan. Memang ini belum lama gitu kan. Tapi sampai saat ini dengan bidang yang ada nih yang menurut saya itu dari latar belakang terus Abang jalan yang jauh berbeda itu gitu kan. Pernah nggak Abang merasa ini salah jalan? Mau menyerah mungkin, dan gimana kalau memang pernah, gimana Abang menanggulanginya? Kalau untuk saya misalnya penyesalan atau menyerah dari misalnya dari hospitality tiba-tiba ke dunia teknisi gitu NDT itu kan nggak ada sih bang. Nggak ada ya, Nggak ada. nggak ada. Jadi memang sudah diputuskan. Iya, memang udah dari awal itu memang udah saya udah niat gitu. Oke. Nah, saya tuh sering ketemu Bang. Abang tahu kan saya tuh di sini ngapain kan? Iya. Di sini kan ketemu orang, jumpa sama orang, apa segala macam. Nah, mungkin boleh lah gitu ya. Ini bukan maksudnya kita meninggi diri, tidak. Mungkin cuma sekedar saran buat teman-teman yang mau terjun ke dunia NDT, yang sudah ngelihat bidang ini gitu kan. Tapi masih ragu-ragu gitu. Kira-kira ada nggak sarannya? Kalau dari saran saya juga nggak bisa terlalu mana gitu, soalnya kita masih baru kan. Iya. Baru ada 2 tahun lah kan NDT gitu kan. Kalau dari saya pengalaman saya pribadi dari hospitality ke banting setir ke dunia NDT teknisi ini dengan apa ya, dengan saya yakin aja gitu sih bang, dari keyakinan itu aja. Keyakinan ya. Saya pengen berubah gitu kan, misalnya kan itu pengen kerja di dunia migas gitu kan, terus di dunia lapangan Dan lebih hidup ya rasanya Bang. lebih hidup lagi dengan orang-orang. Iya betul, lebih hidup lagi. Nah, ini juga mungkin abang semingguan aja di Batam. Insya Allah. Ya kan Bang, alhamdulillah Eci juga sampai saat ini tuh masih terus Iya. coba memberikan manfaat ke teman-teman gitu kan. Saling memberikan manfaat gitu kan. Kira-kira pesan dan kesan lah, mungkin kesan dulu boleh baru pesan gitu untuk Eci Training Center ya. Kalau kesan saya selama bergabung dengan Eci, selama saya lihat ini sih dengan ruang lingkupnya, dengan semuanya itu lebih lebih familiar, jadi kekeluargaan gitu bang. Kekeluargaan ya. Iya, jadi kan kita lebih akrab gitu kan. Terus juga kita kan di grup juga sharing-sharing misalkan ada job gitu kan. Ya, siap. Ini juga penting ya kan? Ya grup alumni ya, grup alumni benar. Penting kita kan juga sharing-sharing gitu kan, kalau ada job. Terus juga saya kan lihat di EC ini kan ada apa? Sedekah bang ya? Ya Itu betul. sangat bagus sekali bang. Untuk dari Eci Foundation kan, yayasan itu memang setiap Jumat rutin itu. Memang rutin. Ya poinnya mudah-mudahan kita Eci Training Center tuh bisa ngasih manfaat lah bang. Benar. Kan kayak gitu kan, bisa ngasih manfaat. Nah kalau pesan bang untuk Eci, pesan nih, mungkin pesan apa lah, nambah bang, tambah lah gitu kan, biar nanti kita sampaikan ke Wak Bro kita tuh ya kan. Kalau pesan sih ya kayak sih gimana tuh bang ya? Ya nggak apa, pesannya mungkin ya apalah, bebas lah. Kalau pesan saya sih semoga Eci itu benar-benar berkompeten gitu. Memang tapi memang udah terbukti kan kompeten di dunia NDT dengan dunia AutoCAD itu engineeringnya gitu kan. Gitu. Sih itu aja sih bang. Iya ya. Abang kalau mikir lagi boleh. Mungkin itu macam doa lah, mungkin ucapan selamat ulang tahun itu kan sama kan. Gitu. Apalah, semoga berkelanjutan terus. Iya, Ini nggak apa-apa bang, nanti kita cut ya. Pastinya saya berharap itu Eci tetap mampu ya, berkompetensi dengan
dunia NDT gitu Bang ya, tetap berjalan dengan program-programnya seperti foundationnya, terus dengan program-program lainnya gitu Bang ya. Oke, siap. Ini Bang, ini nih satu kata ya, bukan satu kalimat ya, satu kata nih untuk Eci ya. Satu kata untuk Eci. Hmm. Seperti apa tuh Bang? Ya bebas. Apa mantap kah? Apa jos kah gitu? Ya, Satu kata untuk Eci Bang. Eci keren. Iya, keren, mantap. Oke teman-teman, itu obrolannya kita sama Bang Boni ya, akrab panggilannya Bang Boni. Dan Bang Boni ini memang kita hadirkan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sudah bosan lihat yang sudah sukses gitu kan, yang sudah lama berjalan gitu kan, nih ada Bang Boni yang memang secara waktu mungkin sekitar 1-2 tahun lah, 2 tahun lah ya, berkecimpung di bidang ini kayak gitu kan ya. Dan silahkan teman-teman yang menilai, teman-teman yang masih ragu, ya kita di sini bukan ngajari, bukan apa, cuman sekedar berbagi gitu ya. Yang masih ragu-ragu boleh, nah, ini ditonton mungkin juga bisa menginspirasi gitu. Yang jelas terima kasih banyak nih buat Bang Boni. Iya Bang. Doa dari kami sukses terus, Amin. lancar terus kerjanya gitu kan. Nah apalagi nih nanti balik lagi ke Riau tadi ya. Iya. Balik lagi ke Riau, di hutannya hati-hati ya kan. Kalau perlu pakai topeng kayak di India gitu kan ya, pakai topeng di belakang gitu. Karena konon katanya itu harimau itu nggak bakal mau nyerang dari depan, katanya lo Bang ya. Iya. Nah gitu. Dari Bang Boni ini makasih banyak. Iya Bang, ya. sama-sama Bang. Makasih banyak, masih mau mampir juga ke Eci, nggak lupa juga sama ke Ecinya gitu ya kan. Walaupun tadi datang langsung pakai baju Eci ya, takut nggak dikenal di sini siapa. Karena memang di sini kan memang ya abang juga orang lama di sini kan, tahu bener di sini tuh rotasinya tuh. Nah kayak sekarang itu banyak teman-teman dari Palembang, dari Makassar, dari Padang. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan mereka bisa menimba ilmu di Eci, mudah-mudahan juga bisa segera mungkin mengimplementasikan apa yang mereka pelajari gitu. Oke teman-teman, kurang lebih nih sekian cerita saya bareng Bang Boni. Nah kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan sama Bang Boni, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang menyukai video-video dari kita, video podcast dari kita, jangan lupa like, share, and subscribe gitu ya. Sekian dari saya, Indra Rokan bersama Bang Boni. Selamat malam, kami dari Eci Training Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.